waktu lamanya kosong sejak pandemi COVID-19, yang mana sebelumnya alhamdulillah bifadlillahi taala waktu tersebut selalu terisi dengan beberapa pelajaran, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelajaran di Mahat kita dulu itu adalah bahwa pelajaran yang disampaikan eh, setelah sholat 5 waktu, walaupun pada isya ada juga, dan pula pada zuhur. Biasanya setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, tadi setelah subuh maksudnya, subuh dan isya tidak ada. Adapun setelah zuhur, ba'dal asar, dan antara maghrib dan isya itu adalah sejak eh, pertama, sejak awal mahat atau pondok kita ini, itu adalah pelajaran umum. Pelajaran umum artinya siapa saja dapat mengikuti, hadir dalam majelis. Bahkan pelajaran-pelajaran khusus pun sebenarnya bisa dihadiri oleh siapa saja. Adapun periode sekarang ini dengan program yang baru mungkin ada perbedaan sedikit, mungkin ada perbedaan yang mungkin untuk pelajaran khusus diikuti oleh santri. Adapun pelajaran umumnya mungkin tinggal antara maghrib dan isya saja, mungkin dikonfirmasi kepada panitia. Nah, karena sudah beberapa waktu lamanya itu sudah kosong, maka sudah dengan mulainya ada kelonggaran berkaitan dengan protokol kesehatan dan COVID-19, pandemi COVID-19, sudah mulai ada kelonggaran, sudah memungkinkan bagi kita untuk buat majelis yang meskipun sebenarnya aturannya ada batasannya sekian persen ya. Kalau untuk level 1 itu sudah 10% kayaknya, terus bahkan mungkin lebih. Tetap ada social distancing atau menjaga jarak. Nah, ataupun bagi santri mungkin ke ada pengecualian ya, karena mungkin ketika masuk sini sudah ada screening atau berupa swab test, dalam hal ini swab antigen ketika masuk, sehingga uh, dalam rangka untuk berjaga-jaga atau untuk menghindari penularan atau penyebaran COVID di lingkungan mahat kita. Baik, dan tercatat yang tempat saya catat dalam hal ini, karena pelajaran terakhir untuk al-adabul mufrad dan pelajaran-pelajaran lain yang ketika itu masih kita jalankan Ar-Rahiqul Maktum dalam sirah Nabawi, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kemana al-mulakhas, syarah kitab tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ketika pandemi diumumkan oleh Pak Presiden pada tanggal 15 Maret, ketika itu kita sempat berhenti, dan setelah itu kita lanjut dalam bentuk pelajaran online ya. Lain ketika itu, dan saya sempat merekam itu terakhir tanggal bulan April ya, tanggal 9. Pelajaran terakhir waktu itu adalah tanggal 9 Mei 2020. Yang terakhir tanggal 9 Mei 2020.
tapi itu pada Kitabul Ilmi. Adapun untuk Al-Adabul Mufrad bulan April 2020. Ya sudah lebih setahun. Maka karena dalam Al-Adabul Mufrad, kitab yang disusun oleh Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang berisi hadis maupun asar baik sahabat maupun tabi'in atau a'immah setelahnya tentang adab, dan belum kita selesaikan, dan itu merupakan perkara yang penting untuk kita pelajari, baik itu sebelum kita melangkah, sebelum kita mempelajari ilmu, ataupun ketika kita sedang berada dalam tahapan menuntut ilmu, yang mana kita semuanya uh, setelah kita mengenal atau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sunnah, pelajari Islam, dalam hal ini sunnah karena Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Nah, yang mana belajar agama itu tidak ada berhentinya. Tidak, ya kita belajar atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu, sejak itulah kita menjadi penuntut ilmu yang tidak ada berhentinya, tidak ada pensiunnya seorang itu dari menuntut ilmu. Tidak dikatakan dia mantan penuntut ilmu, kecuali kalau dia benar-benar meninggalkan ilmu. Tapi yang seharusnya seorang mukmin hendaknya terus dengan ilmu, baik itu untuk memahami apa yang belum diketahuinya atau mengulang kembali, refresh pengetahuannya tentang agama Allah Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada berhentinya. Ya, kebutuhan kita terhadap adab itu sangat penting, baik itu dalam menuntut ilmu, demikian pula berkaitan dengan muamalah kita, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap dan perlakuan kita kepada orang lain, yang semuanya itu adalah uh, perbuatan yang telah dicontohkan adabnya, telah dicontohkan caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik itu dengan adab, baik itu dalam cara kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, cara kita berjalan, duduk, menghadapi tamu, memberi salam, menjawab salam, bahkan sampai menulis dan menjawab tulisan, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan Islam itu dengan sempurna sampai dalam perkara-perkara adab, yang kalau kita gali atau kita mau memeriksa ajaran selain Islam, kita tidak akan dapatkan ajaran adab yang lengkap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau, atau yang diamalkan oleh para sahabat ataupun para tabi'in, para a'immah, yang pengamalan mereka itu, perbuatan mereka itu, perilaku mereka itu adalah berlandaskan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena dan kita belum selesai pelajaran dalam adab mufrad, karena diminta untuk mengisi waktu maghrib isya, dan saya memilih untuk melanjutkan
pelajaran dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Bukan mengulangi dari awal karena eh, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun diamalkan oleh para sahabat dan para imam setelah mereka itu, nah, bukanlah sesuatu yang meskipun ada yang mendasari semuanya itu, tapi masing-masing bagian, masing-masing bab, nah, masing-masing perbuatan, masing-masing adab itu tidak mengharuskan kita melewati adab yang lainnya. Tidak diharuskan kita harus belajar dari bab ini atau adab ini sebelum kita belajar adab yang lain. Karena semuanya merupakan bagian bagian yang terpisah-pisah. Nah, ini yang terpisah-pisah karena mencakup seluruh bagian dari kehidupan manusia sebagai orang tua, sebagai anak, nah, sebagai remaja, berada di pasar, berada di tempat kerja, berada di rumah, semua aspek kehidupan itu diajarkan adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sedang bekerja, ketika mau makan, ketika masuk WC, ketika keluar WC, semuanya diajarkan. Sehingga kalau kita melanjutkan, sudah kita bisa menyelesaikan dan menyelesaikan apa yang telah pernah kita mulai. Kemudian kitab ini sendiri Al-Adabul Mufrad ini, ingat saya di Mahat kita sudah pernah kita selesaikan. Tahun berapa saya tidak ingat lagi. Kali apa dua kali? Lupa. Kali. Ini kalau bukan yang kedua kali, ini yang sudah ketiga kali. Dan untuk kali ini kita sudah sampai pada bab yang ke-521. Sebenarnya sudah dibaca 500 sampai 525, tetapi karena waktu itu luput, saya tidak sempat merekam. Saya mengira baru 521, yaitu bab idza sallama 'alan nasrani wa lam ya'rifhu. Kita baca dan kita menggunakan cara yang biasa kita gunakan. Dan bagi ikhwah yang bukan santri, kita insyaallah taala akan menyesuaikan, mungkin penjelasannya tidak seperti menjelaskannya kepada santri. Notabene mereka mungkin sudah paham bahasa Arab. Adapun kalau masalah rawi mungkin sama saja, sama tidak paham, tidak kenal. Nah, baik, kita baca. Bismillah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu idza sallama 'alan nasrani wa lam ya'rifhu. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab idza sallama 'alan nasrani wa lam ya'rifhu. Pada bab 521 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, kata Imam Al-Bukhari, bab jika seorang memberi salam kepada seorang Nasrani. Roni itu satu orang, kalau jamaknya banyak, beberapa orang itu Nasoro. Kita katakan satu orang, yang kita katakan dia orang Nasoro, tapi Nasrani dia, orang Nasrani. Bahasa kita sod jadi sin, Nasrani. Nasrani walam ya'rifuhu, dan dia tidak mengenalnya. Dia telanjur memberi salam, disangkanya dia seorang muslim. Ayo. Apa yang harus dilakukannya? Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ja'far Al-Farra an Abdurrahman qala marra ibn Umar bin Nasraniyin fasallama alaihi faradda alaihi
fa ukhbira annahu nasrani falamma alima raja'a ilaihi faqala rudda alayya salami. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ja'far Al-Farra an Abdurrahman annahu qala marra Ibnu Umar bi Nasraniyin fasallama alaihi faradda alaihi fa ukhbira annahu nasraniyun falamma alima raja'a ilaihi faqala rudda alayya salami. Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir wa huwa Al-Abdi, Muhammad ibn Katsir Al-Abdi Al-Basri, betul ya? Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri dari Abu Ja'far Al-Farra. Abu Ja'far Al-Farra masyhur dengan kunyahnya. Kenapa? Karena biasanya ada khilaf dalam namanya. Yang mengatakan namanya Kaisan, ya, berarti tidak dikenal namanya, tidak begitu masyhur. Namanya lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Farra. Ada yang katakan namanya Kaisan, ya, dan dia adalah walid ayah dari Abdul Hamid. Nah, dia katakan dari Abdurrahman ibnu Jad'an. Dia berkata, marra Ibnu Umar bin Nasraniyin fasallama alaihi. Ibnu Umar, bahwa Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab Al-Adawi Quraisy, melewati seorang Nasrani. Dia berjalan lihat ada dia lewati seorang Nasrani. Umar mau tahu sahabat Shaghir yang termasuk salah seorang dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kecerdasan dan juhud mereka dalam menimba ilmu. Karena beliau seorang termasuk junior, artinya sahabat Shaghir, sahabat sahabat, sama dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia termasuk banyak meriwayatkan hadis. Imma dia terima langsung atau dia dapatkan langsung atau dia menyaksikan sendiri kejadian bersama Rasulullah SAW, ucapan ataupun perbuatan Rasulullah SAW, atau dia riwayatkan dari sahabat yang lain. Tapi dia tidak sebutkan sahabatnya tersebut karena seorang sahabat kalau meriwayatkan dari Rasulullah SAW secara langsung, meskipun itu lewat perantaraan, tapi dia sigonya akan dari Rasulullah, dikatakan bersabda Rasulullah SAW, itu tidak, dan tidak disebutkan sahabat perantaranya, itu tidak merugikan atau tidak merusak, tidak menjadikan sanadnya itu menjadi eh, lemah, tidak melemahkan sanad, karena jahalatus sahabat la tadur, tidak diketahuinya sahabat tersebut itu tidak merugikan sanad. Baik, dan Ibnu Umar masyhur dengan kecerdasannya, ke kepandaiannya, di mana ketika suatu waktu, di antara buktinya ketika suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ada ayahnya itu Umar bin Khattab, ada sahabat yang lain, Rasulullah bertanya tentang satu tumbuhan, inna minasyajar syajaratun la yasqutu waraqaha wa innaha matsalul mu'min fa akhbiruni fa hadithuni ma hi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tumbuh-tumbuhan itu ada satu tumbuhan yang kita katakan pohon, ya. Ada satu pohon punya tumbuhan yang daunnya tidak gugur, dan tumbuhan tersebut adalah umpama seorang seorang muslim atau seorang mukmin. Kak, sampaikanlah kepadaku tumbuhan apakah itu? Para sahabat tidak ada yang menjawab. Kata Ibnu Umar, katanya para sahabat itu berpikir tumbuhan yang ada di hutan atau yang ada di pedalaman, ya. Kalau sudah di kota sudah dibangun rumah, dibangun bangunan, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Yang ada di luar kota, di pedalaman. Nah, tapi katanya waqa'a fi nafsi annaha nakhla. Tapi dalam pikiranku, dalam diriku, aku berpikir bahwa itu adalah pohon
tumbuhan kurma, pohon kurma. Tapi katanya aku istahyaitu, aku malu untuk menjawab. Bukti bahwa beliau seorang yang uh, cerdas. Baik, dia melewati seorang Nasrani dan dia memberi salam kepadanya. Faradda alaihi, dan Nasrani tersebut menjawab salamnya. Fa ukhbir apa? Dia melewati seorang Nasrani fasallam alaihi. Lalu Nasrani itu memberi salam kepadanya. Kenapa? Nasrani yang pelakunya karena dia yang terdekat, disebutkan Nasrani fasallam alaihi. Nasrani itu memberi salam kepada Ibnu Umar. Faradda alaihi, maka Ibnu Umar pun menjawab salam orang tersebut. Menjawab salam itu ada kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan salam dengan satu salam, satu tahiyah, maka fahayyu bi ahsani minha. Maka jawablah dengan lebih baik darinya. Perintah untuk fahayyu fi'il amr. Dalam bahasa Arab fi'il amr artinya kata kerja perintah yang menunjukkan kewajiban. Kalau ada dalil yang mewajibkan dengan perintah dan tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari hukum wajibnya kepada hukum yang lebih rendah dari itu, memalingkannya kepada sunnah, maka tetap di atas kewajibannya. Kayak hukum wajib untuk menjawab salam. Raddus salam itu kewajiban. Kayak Ibnu Umar menjawab salamnya. Fa ukhbira annahu Nasrani. Setelah itu barulah dikabarkan kepadanya bahwa yang memberi salam itu adalah seorang Nasrani. Nah, falamma alima, ketika dia sudah tahu, raja'a, raja'a ilaihi, dan sebagian nuskha, sebagian cetakan ilaihinya itu tidak ada ya, bahan. Ada roja ilaih, ada. Bagian ada belum furad, tidak ada. Dia kembali menemui orang Nasrani tersebut. Faqala, maka dia berkata, rudda alayya salami, kembalikan salamku kepadaku. Nah, baik. Dalam asar ini adalah asar Ibnu Umar, dari perbuatan Umar radhiyallahu anhu. Nah, pertama kita bisa mengambil pelajaran di sini atau faedah di sini bagaimana semangatnya atau antusiasme para sahabat radhiyallahu anhum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menjawab salam. Mereka faham bahwa menjawab salam itu adalah wajib, yang meskipun ada sesuatu kondisi, satu hal yang mengharuskan mereka tidak memperdengarkan jawaban salamnya itu, tapi mereka tetap menjawab salam. Seperti ketika kisah Ka'ab, Malik ya, yang dihajar oleh Rasulullah SAW, dia memberi salam dan dia coba melihat bibir atau mulut Rasulullah SAW, apakah mereka menjawab salam atau tidak. Itu ke timur mungkin ya, yang di Ambon ini. Dari ya. Baik. Pada dasarnya tetap memberi salam. Misalnya seorang uh, ikut rumahnya siang-siang, ya. Assalamualaikum. Ya. Dia sangat uh, tidak berkeinginan untuk menerima orang tersebut. Ya. Kurang istirahat, kurang enak. Dijawab salamnya tapi dengan suara yang tidak sampai didengar oleh orang yang di luar yang memberi salam. Dia tetap menjawab. Jadi, mungkin dijawab tapi tidak dikeraskan. Ya. Bukan dengan jawaban yang lain seperti yang kadang terjadi zaman kita sekarang ini. Seorang muslim diberi salam, iya, jawabannya iya, bukan waalaikumsalam.
Itu kenyataan ya. Dianggapnya ia itu sudah lebih menghormati, lebih baik daripada jawaban salam waalaikumsalam. Mungkin karena asing bagi dia jawaban salam itu atau dia tidak senang dengan ucapan salam. Allahu a'lam. Tergantung dari niatnya masing-masing. Tapi itulah gunanya kita belajar adab untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Nah, maka asalnya seperti itu, menjawab salam itu adalah wajib sehingga dia menjawab salam. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran kedua, eh, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui bahwa yang memberi salam kepadanya itu adalah seorang Nasrani. Baik, dia tidak mengetahui bahwa yang memberi salam adalah Nasrani. Apakah dia yang memberi salam atau orang Nasrani itu yang memberi salam kepadanya? Tapi dia tidak mengetahui orang tersebut. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya seharusnya, dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, eh, orang selain non Muslim itu ada cirinya. Seperti orang Yahudi ada penampilan penampilan sendiri dari berpakaian mereka, seperti rambutnya, dan sampai sekarang kalau kita lihat di Yaman orang Yahudi itu ada kuncirnya di samping kanan. Siapa yang pernah tanya? Katanya seperti itu. Ada ciri-ciri tersendiri. Baik. Tapi bukan kewajiban kita untuk menuntut non Muslim untuk berpakaian untuk membedakan mereka dengan kita sehingga kita tidak salah memberi salam atau menjawab salam. Nah, baik. Bukan kewajiban kita untuk menyolong, tapi uh, kita bisa mengambil faedah di sini bahwasanya seharusnya kita membiasakan diri dan menanamkan kepada saudara-saudara kita, anak keturunan kita untuk tidak meniru pakaian orang orang kafir. Yang karena sebab meniru itulah sehingga pakaian mereka menjadi sama dengan kita, tidak ada bedanya. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang muslim, mana orang orang kafir. Bukan berarti kita suruh semuanya pakai sarung di mana-mana, tidak. Tapi kalau memang pakaian kita termasuk pakai sirwal misalnya, itu bisa membedakan kita tidak pakai sirwal, kan pakai bantalon. Tapi karena kita sudah ikut pakai eh, bantalon, dalam hal ini mungkin pakai jeansnya ketat, sama dengan mereka, apa yang keluar dari barat diikuti oleh anak-anak kita, pakaian yang kalau dia tunduk kelihatan, azakumullah jami'an, kelihatan pantatnya, karena pendeknya heelnya itu banyak diikuti, karena itu yang dijual dibeli, padahal ada toko-toko saudara kita yang menjual pakaian yang lebih eh, longgar, celana yang longgar. Ini membahas masalah tentang apa itu sirwal, nanti semua bisa mengklaim ini sirwal, ini bantalan, itu harus perlu pembahasan tersendiri. Kalau ada majelisnya tersendiri. Nah, jadi kita intinya adalah bagaimana kita tidak meniru, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Dan meniru kaum itu dalam apakah itu dalam pakaian mereka, bahkan dalam adab mereka, dalam cara atau kebiasaan-kebiasaan orang kafir yang itu merupakan kebiasaan khusus mereka, kemudian kita menirunya, itu juga termasuk bagian dari tasyabbuh. Baik. Tapi jangan disamakan dengan pakaian yang sudah umum, sudah menjadi pakaian kaum muslimin, yang kita tidak tahu kapan kaum muslimin memakainya, kemudian kita katakan, oh itu pakaian kafir, jangan dipakai. Tidak, itu sudah pakaian yang sudah umum bagi kaum muslimin. Baik. Jadi intinya tadi bagaimana kita membedakan. Yang pertama, kewajiban menjawab salam, dan itu sudah dipenuhi oleh Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga, kita juga petik pelajaran di sini bahwasanya
orang-orang kafir pun, orang-orang non muslim pun juga mereka ya, berusaha untuk beradab, ya, berusaha untuk beradab. Kan tidak heran kadang kita lihat, oh orang muslim kok lebih lebih baik ya, adabnya daripada seorang muslim. Caranya kok lebih lebih halus, lebih lemah lembut. Ini muslim rajin ke masjid nih Pak Haji ini, tapi kok bahasanya kasar sekali. Sedikit saja tawar jualannya marah-marah misalnya. Padahal eh, nah, dia seorang muslim. Kita dalam mengukur orang itu tidak melihat dari semata-mata dari adabnya, tapi pertama ada yang mendasari yaitu untuk memberikan loyalitas kita kepada mereka, lihat dari pertama dari dasar agamanya. Adapun eh, adab, terkadang orang-orang kafir juga mereka menggunakan kelemah lembutan sebagai sarana untuk menarik orang-orang eh, Islam untuk simpati kepada mereka, nah, senang kepada mereka. Karena orang-orang datang kepada saudara kita yang duafa, yang lemah dalam ekonominya, mereka datang dengan apa bujukan, dengan bahasa yang halus, ya, diberi bantuan, kemudian mereka diajak sampai murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lemah lembutan kadang adab, kelihatannya beradab, adab, tapi bukan keluar dari aslinya. Beda adab lembah lembut dalam berbicara yang keluar dari akhlak yang lemah lembut, bukan kepalsuan, bukan palsu. Jadi terkadang seperti itu. Jadi jangan terkecoh. Tapi kita menghukumi orang dari wahirnya. Ketika orang beri salam kepada kita, ketika orang bersikap baik kepada kita, ya kita malah lebih baik dari mereka siapapun dia, tanpa membedakan dan tidak melihat, tanpa harus memeriksa ini yang memberi salam ini muslim atau bukan. Baik. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dia menjawab salam tanpa memeriksa dulu dia Nasrani atau Yahudi atau Muslim. Dulu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bisik. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada hitung mundur. Countdown, countdown. Hitung mundur enggak? Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi nah, tadi maka menjawab salam adalah kewajiban, dan kita menjawab salam seorang yang memberi salam kepada kita dengan dengan baik sangka atau dengan husnudzon bahwa siapapun yang memberi salam kepada kita dia muslim, sampai ada yang menyampaikan atau sampai kita mengetahui bahwa yang memberi salam itu bukanlah seorang muslim. Dan ini berlaku juga ketika seorang kita ditelepon misalnya, ada punya urusan dengan kita, dapat telepon, biasa penjual-penjual, pedagang-pedagang, Assalamualaikum Pak. Apakah kita tahu atau tidak tahu? Maka kita jawab, langsung jawab saya, Waalaikumsalam, karena dia mengucapkan salam. Nanti setelah itu kita tahu ternyata oke, jadi toko bahan bangunan ini. Atau mungkin pegawainya mungkin muslim, ya dapat telepon yang mengucapkan salam di awal, maka kita jawab salamnya. Nah, ketika kita dilewati orang berkendaraan atau kita berpapasan dengan kendaraan masing-masing, dia ucapkan salam, ya kita jawab salamnya. Jangan dijawab dengan klakson. Assalamualaikum, jawab tet. Itu bukan adab. Atau sebaliknya malah, yang memberi salam mengucapkan salam tidak mengucapkan salam, lewati kita, dia klakson. Disangkanya mungkin klakson itu pengganti salam, padahal tidak sama. Bahkan klakson sebagai klakson itu menyakiti, tidak membuat perasaan tidak enak, tidak nyaman bagi orang yang sedang berjalan, apalagi berkendaraan sesama pengendara, sama-sama berkendaraan, kadang kita tidak nyaman kalau udah diklakson. Padahal mungkin klaksonnya maksudnya untuk menegur, mengucapkan salam. Jadi kalau tidak mampu mengucapkan salam, ya jangan diklakson. Klakson itu untuk tanbih, untuk memperingatkan saja di awalnya. Kalau misalnya orang itu tidak menghadap ke kita, kita ingin mengingatkan, tidak mungkin kita pukul mobil, kita klakson, tapi setelah itu kita lewat, dia sudah menoleh, kita ucapkan salam kepadanya. Kita lewati, kita ucapkan assalamualaikum. Walaupun dia tidak dengar. Tapi kalau sudah biasa seperti itu, kita juga akan, walaupun kita kurang dengar, tapi kita lihat mulutnya kami, kita jawab. Kita bersangka bahwa dia mengucapkan salam, hanya tidak kedengaran karena kaca mobil yang tidak diturunkan. Biasanya kalau kita ingin lebih difahami bahwa kita mengucapkan salam, ada isyarat, misalnya assalamualaikum, tangannya terangkat. Assalamualaikum terangkat, oh, orang ini memberi salam kepada kita karena tangan di tangan, atau assalamualaikum tangannya di dada. Itu tergantung kebiasaan masing-masing. Kalau di Saudi biasanya seperti itu, mereka assalamualaikum. Kita tahu, walaupun dia dalam mobil, kita juga waalaikumsalam.
untuk ini guru kami, guru Syekh Abdul Razak Al-Abbad yang mengajarkan kitab ini, itu saya mengalami sendiri peristiwa beliau dari mobilnya lewat memberi salam atau mengucapkan salam. Salah sampai pegangin atau mengangkat tangannya sedikit sehingga kita paham dia memberi salam dan kita ucapkan walaupun tidak begitu kedengaran atau mungkin tidak dengar, kita juga jawab salamnya. Kita mungkin berusaha lebih keras supaya kedengaran. Nah, baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, di sini kata Ibnu Umar, rudda alayya salami. Dia minta dikembalikan salamnya. Maknanya bahwa dia tidak ridho. Dia tidak ridho dia ucapkan salam, karena salam itu isinya adalah doa. Assalamualaikum. Assalam, selamatan. Warahmatullahi rahmah. Kalau lengkap dengan wabarakatuh, keberkahan. Nanti kita doakan dia 3 hal ini. Assalam, keselamatan, dan Allahu assalam. Kemudian rahmah dan barakah. Yang semuanya itu tidak ditujukan atau tidak boleh ditujukan kepada selain muslim. Nah, sehingga dia minta dikembalikan. Nah, mereka tegas ya. Itulah sahabat yang merupakan murid-muridnya Rasulullah SAW. Mereka dalam hal wala wal bara, mereka tegas ya. Kapan keras, kapan lembut, itu ada aturannya. Tidak semuanya lemah lembut kepada seorang muslim kemudian tidak tegas. Demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini dia menjawab. Kemudian dia minta salam, dia tidak berkata kasar kepada orang itu, hanya dia minta dikembalikan. Artinya karena apa? Terlanjur diucapkan. Dia tidak ingin dia mendoakan orang yang belum masuk Islam. Nah, seorang yang bukan yang beragama Islam. Tapi sekarang kalau begitu apakah kita tidak mendoakan orang non muslim? Nah, Rasulullah telah memberikan contoh ketika menjawab salam dalam bab sebelumnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, yang oleh Aisyah radhiyallahu anha dijawabnya dengan ucapan yang lebih keras lagi, waalaikumsalam wa la'na. Nah, sam artinya kebinasaan, kematian bagi kalian. Jawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan bagi kalian kebinasaan dan laknatnya lebih ditambahi lagi, selain kebinasaan laknat lagi. Rasulullah memberikan arahan, menasihati Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha tidak seperti itu. Nah, perlahan-lahan Aisyah tidak seperti itu. Jawabannya adalah waalaikum. Nah, jadi kalau dikatakan assalamualaikum, kita apapun yang diucapkannya assalamualaikum atau assalamualaikum, kita katakan waalaikum. Itu jawaban salam kepada orang kafir, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikum. Ya. Jadi bagaimana menjawab salamnya orang kafir, kita katakan waalaikum. Nah. Baik. Waalaikum. Dan boleh ya, dengan yang lain seperti yang ada pada hadis-hadis sebelumnya. Kita sudah pernah lewati kalau untuk yang hadir di dalam majelis yang lalu, seperti doa untuk hidayah kepada mereka, seperti yahdikumullah. Ketika orang-orang kafir itu ingin didapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu Nabi sudah mengajarkan adab untuk bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya mengucapkan yarhamukumullah atau yarhamukallah kalau satu orang, atau dia bentuk pemuliaan yarhamukumullah. Nah, semoga Allah merahmati, memberikan rahmat, kasih sayang kepada kalian. Nah, orang-orang kafir datang, mereka sengaja berpura-pura bersin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'atasun. Supaya kemudian mereka ucapkan alhamdulillah. Mereka bersin supaya Nabi mendoakan yarhamukumullah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mereka bukan muslim. Nabi tidak mengatakan yarhamukumullah, tapi dikatakan
yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian, wa yuslih, memperbaiki balakum, keadaan kalian. Dan makna bal di sini artinya keadaan dunia. Nah, dari kekufuran kalian kepada Islam, kebinasaan dan dengan kekufuran yang berujung kebinasaan kepada kemaslahatan, kebaikan, kejayaan, kemuliaan Islam. Nah, itu maknanya, dan berbeda makna doa al-hidayah yahdikumullah wa yuslih balakum dengan doa yarhamukumullah. Meskipun yahdikumullah wa yuslih balakum dua, situ doanya as-shalah islah dan hidayah. Kalau rahmah hanya satu, tapi berbeda. Rahmah hanya bisa diucapkan kepada seorang muslim, adapun hidayah diucapkan kepada muslim dan non muslim, bisa diucapkan kepada non muslim. Jadi ini pelajaran dari Rasulullah SAW bagaimana kita memilih. Tetap kita tidak memperlihatkan bahwa kita berkata kasar mereka ketika misalnya ada, termasuk ketika melayat misalnya orang yang sakit atau orang-orang yang kita kenal dari orang-orang non muslim, maka kita harus pandai memilih doa yang cocok bagi mereka. Seperti dalam bab sebelumnya, inna rahmatallahi wa barakah 'alal mu'minin, sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan itu bagi orang beriman saja, akan tetapi untuk orang non muslim kita bisa doakan atalallahu hayataka, semoga Allah memanjangkan umurmu, memanjangkan hidupmu, wa aktsar malaka wa waladak, memperbanyak harta dan anakmu. Masalah dunia yang tidak ada hubungannya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena masalah rezeki itu, nah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa saja, muslim maupun kafir. Demikian pula rezeki berupa anak. Nah, demikian pula masalah usia. Dan dalam doa kita kepada seorang muslim, semoga Allah panjangkan umur, mungkin kita bisa selipkan di situ semoga Allah memberikan hidayah. Dengan dipanjangkan umur ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah mereka tegas, tidak ingin ada doa rahmat bagi orang yang kafir, karena itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan orang mukmin seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Orang-orang Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya itu asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, dan ruhama, saling mengasihi di antara mereka. Nah, baik, tapi jangan disalahpahami kalau syiddah berarti harus melakukan perbuatan yang menyakiti, mulai buat sengaja memukul, sengaja mencuri, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak dibolehkan dalam Islam, menyakiti orang kafir, tidak seperti itu. Nah, baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu idza qala fulanun yuqri'u as-salam. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu idza qala fulanun yuqri'uka as-salam. Bab kalau seorang berkata fulan, si anu, mengirim salam kepadamu. Nah, mengucapkan salam kepadamu. Qala, maksud bab ini adalah apa yang kita lakukan, apa jawaban kita kalau ada yang menyampaikan kepada kita ada titipan salam. Yuqri'uka salam artinya mengucapkan salam lewat perantaraan, nah, bukan secara langsung. Maka apa jawaban kita? Baik. Qala haddatsana Abu Nuaim
qala haddatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqul haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah haddatsathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha Jibrilu yaqra'u alaikis salam faqalat wa alaihis salam wa rahmatullah. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah Al-Fadl ibnu Dukain. Qala, dia berkata, haddatsana Zakaria ibnu Abi Zaidah. Qala, dia berkata, sami'tu Amiran, aku mendengar Amir ibnu Syarhil, terkenal dengan Sya'bi, terkenalnya Al-Imam Sya'bi. Yaqulu, dia berkata, haddatsani Abu Salamah ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah ibnu Abdurrahman, yaitu Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Anna Aisyah, bahwa Aisyah, wahia ummul mu'minin radhiyallahu taala anha, haddatsathu, bahwa Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha menceritakan kepadanya, yaitu kepada Abu Salamah bin Abdurrahman ibnu Auf, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, itu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah kepadanya? Jibrilu yaqra'u alaikis salam. Jibril harusnya yaqra'u alaikis salam. Jibril itu membacakan atau mengucapkan atau menyampaikan salam kepadamu. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Jibril dan tidak mendengar langsung salamnya Jibril kepadanya. Tapi Jibril mengucapkan salam atau mengirimkan salam melalui perantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan atau keutamaan fadl Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, yang menjadi objek celaan atau objek tujuan, objek hinaan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, menyerang Islam atau menjatuhkan Islam dari beberapa orang dari para sahabat, melaknat para sahabat, utamanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, ini dia mendapat kiriman salam dari Rasulullah, dari Jibril alaihi salam. Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wa alaihi salamu wa rahmatullah. Itulah jawabannya, wa alaihi salam, dan untuknya assalam wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah. Baik. Inilah adab yang dipraktikkan, dan jawabannya Aisyah radhiyallahu anha adalah ucapan dia didengarkan, disaksikan oleh Rasulullah SAW, dan diamnya Rasulullah SAW tidak menegur, tidak membenarkan atau tidak mengajari begini caranya menjawab salam, kiriman salam orang, itu menunjukkan itu adalah takrir beliau alaihi salatu wassalam. Nah, artinya beliau setuju dengan jawabannya. Jadi sunnah itu tidak harus ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Terkadang ucapannya sahabat, buatannya sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Apakah itu langsung dilihatnya atau Nabi SAW tahu kejadian tersebut. Nah, ada sahabat yang berkata begini, Nabi SAW mengetahui, meskipun dia tidak hadir di tempat itu, maka apa yang dilakukan itu adalah bagian dari sunnah. Itulah yang disebut dengan takrir Rasulullah SAW. Apalagi kalau Nabi SAW sendiri di tempat yang lain, kemudian diriwayatkan dalam bentuk hadis cara yang lain atau riwayat yang lain atau hadis yang lain yang semakna dengan ini. Nah, baik. Jadi inilah cara menjawabnya, atau lebih utama lagi kalau kita menjawabnya juga dengan memasukkan orang yang menjadi perantara salam itu untuk tidak
lepas dari doa yang terdapat dalam salam kita itu. Kita katakan, bahkan kita utamakan dulu dong orang yang bawa salam itu. Alaika wa alaihi salam. Alaiki, alaika kalau dia laki-laki alaika, atau perempuan alaiki wa alaihi assalam warahmatullah. Nah, kalau mau tambah eh, barakatuh mungkin kiriman salamnya lengkap salam dan rahmah barokah bisa lebih lengkap. Nah, karena kita mengikuti perintah ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian diberi tahiyah dengan satu tahiyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, balaslah dengan lebih baik. Yang mananya lebih baik? Kalau orang ucapkan kepada kita assalamualaikum, maka lebih utama kalau kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik. Aurudduha, atau kembalikan atau jawab, artinya jawaban yang sama. Kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum, maka paling tidak sudah minimal kita jawab waalaikumsalam. Tidak ada yang lebih, tidak ada di bawahnya lagi. Kalau mau cari yang lebih di atasnya lebih baik ya warahmatullah, di atasnya lagi wabarakatuh. Kalau orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita dapat WA misalnya, WA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan jawab dengan WS, apa itu, was misalnya. Orang sudah jawab, kirimkan salam doa untuk kita jawab dengan was. Kalau orang mulai dengan as saja itu biasa maksud saya bukan boleh, tapi kalau dia tuliskan as begitu, ASS, saya tidak memilih untuk tidak menjawab karena itu bukan salam bukan salam as atau ASWB, apa ASWB maunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak sama kita yang ucapkan assalamualaikum kalau begitu, bukan dia. Mana tahu kita apa niatnya ASWB. Pak, ucapkanlah salam yang betul. Paling tidak assalamualaikum sudah cukup. Kita bisa menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah, dan kita ingin lebih banyak kebaikannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depannya salam cuma as, di bawahnya panjang sekali tagihan lagi atau curhat atau hal-hal yang tidak, yang mungkin akan ketika membacanya mungkin sakit matanya yang membaca. Salamnya yang berupa doa cuma satu dua huruf saja. Jadi itu perlu diperhatikan untuk dirubah kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tidak sengaja kita ikut orang kirimkan surat apa chattingan kita kepada kita, apa chattingan atau apa namanya AS begitu, kemudian kita ikut-ikutan jangan ikuti kepada yang tidak benar kita kirim salam yang benar. Baik. Nah, kalau menjawab, jawab dengan yang lebih baik. Ini Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan lebih baik karena Nabi mengatakan yuqirukas salam. Assalam. Maknanya ya orang kita katakan kirimkan, sampaikan salam saya untuknya. Assalamualaikum, sampaikan ke dia. Saya tidak katakan assalamualaikum, sampaikan ke dia assalamualaikum warahmatullah. Tapi Ummul Mukminin Aisyah menjawabnya waalaikumsalam wa alaihi salam warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Berarti dia sudah menerapkan ayat jawab dengan yang lebih baik. Nah, tapi paling tidak kita katakan wa alaihi salam warahmatullah atau wa alaihi salam, sudah. Paling tidak, dan itu minimal. Nah, tidak ada di bawahnya lagi. Jangan sampai tidak menjawab. Kesimpulannya, ketika ada orang sampaikan kepada kita, fulan mengirimkan salam kepadamu. Kita tahu dia seorang muslim. Kita jawab salamnya. Dia seorang muslim, kita jawab wa alaihi salam, atau lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga menyertakan orang yang menjadi perantara. Jadi sebab sampainya doa itu kepada kita semua, karena yang mengirimkan itu sudah menyampaikan doa, yang mengirim itu sudah mendoakan kita dan kita juga menjawabnya doakan. Terjadinya balasan doa itu lewat perantaraan orang tadi, maka dia pantas juga untuk mendapat bagian dari kebaikan. Kita katakan alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam warahmatullah, alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perempuan, alaiki, misalnya kirim salam perempuan juga, alaiki wa alaihas salam. Alaiki wa alaihas salam warahmatullah, alaiki wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Itu dulu. Cukup atau tambah lagi? Cukup ya. Ya sudah bunyi ya. Tepat ya. Bagus perhitungannya. Fa nasallallahu jalla wa ala yu'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa zidna 'ilman wa alla yakilna ila anfusina tarfata 'ain innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah